Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar hari ini? Ustazah harap anak-anak dalam keadaan sehat, ceria, dan sudah siap untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah ini kita langsung saja masuk ke materinya. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Peduli terhadap makhluk hidup. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Mari kita lebih mengenal bagian-bagian tumbuhan dan manfaatnya. Berikut adalah gambar bagian-bagian dari tumbuhan. Ada akar, ada daun, ada bunga, ada biji, dan ada batang. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah, bahkan menggantung. Secara umum, jenis akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Fungsi akar sendiri, yang pertama menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jenis batang ada batang berkayu seperti pohon jati, mangga, dan beringin. Batang basah dan berongga seperti bayam, seledri, jagung, dan rumput. Fungsi batang yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Yang ketiga, tempat menyimpan sumber makanan pada jenis tanaman tertentu, misal tanaman tebu. Ketiga, ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh sinar matahari. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan alat pernapasan pada tumbuhan. Daun dibedakan dengan bentuk tulang daun. Ada bentuk tulang daun sejajar. Yang kedua ada bentuk tulang daun menyirip. Yang ketiga ada bentuk tulang daun menjari. Yang keempat, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Berikut adalah bagian-bagian dari bunga. Ada tangkai bunga, ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari,
dan ada putik. Yang kelima, biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil. Biji berkeping 2 disebut dikotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Ciri-ciri yang pertama, berbiji tunggal atau berkeping 1. Yang kedua, tidak membelah saat berkecambah. Yang ketiga, akarnya serabut. Yang keempat, daunnya halus dan berbentuk sejajar. Yang kelima, batang tidak bercabang atau berruas-ruas. Contoh, jagung, kunyit, jahe, anggrek, pisang, dan padi. Sedangkan tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Ciri-ciri yang pertama, membelah saat berkecambah. Yang kedua, akar tunggang. Yang ketiga, memiliki batang bercabang. Yang keempat, tulang daun berjari. Yang kelima, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar. Contoh, kedelai, cabai, tomat, bunga matahari, dan lain-lain. Bagian tumbuhan yang keenam adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contoh, buah mangga, buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiraminya setiap hari dan memberi pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Ipin pun bertanya, apa kewajiban kita terhadap tumbuhan di sekitar? Upin menjawab, kewajiban kita adalah merawat dengan menyirami dan memberi pupuk. Kemudian dia bertanya kembali, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Upin pun menjawab, bunga membuat lingkungan rumah menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi. Belum sampai di situ, Ipin pun bertanya kembali, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kemudian, Ipin menjawab, aku akan terus merawat tumbuhan tersebut, seperti menyiram dan memberi pupuk secara teratur, agar tanamannya terus tumbuh. Berikut adalah tugas untuk anak-anak. Mengamati bagian-bagian tumbuhan di dekat rumah. Amatilah satu tumbuhan di dekat rumahmu, kemudian coba jawab pertanyaan berikut. Pertama, apa nama tumbuhan tersebut? Yang kedua, apa jenis akar tanaman tersebut? Jelaskan ciri-cirinya. Yang ketiga, apa jenis bentuk tulang dan tanaman tersebut? Yang keempat, apa jenis batang tumbuhan tersebut? Berikut adalah ciri-ciri dari pertanyaan yang baik. Nah, yang pertama, sesuai topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Di sini jawaban bukan iya dan tidak adalah jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Selanjutnya, bahasa yang benar. Terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan. Maksudnya di sini adalah dari pertanyaan pertama dan selanjutnya itu saling berkesinambungan. Pertanyaan wawancara yang baik. Adapun ketentuan pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara
bisa disusun secara runtut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Yang ketiga, pertanyaan wawancara saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber menjawab pertanyaan, kamu juga dapat menanyakan hal berkaitan dengan jawaban narasumber. Pertanyaan tersebut harus tetap berkaitan dengan topik wawancara yang telah ditentukan. Tugas yang kedua untuk anak-anak adalah membuat pertanyaan sesuai topik. Pilihlah salah satu topik wawancara tersebut. Yang pertama, merawat tanaman buah. Yang kedua, menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga, menjaga kebersihan hewan peliharaan. Jadi, anak-anak di sini boleh memilih satu saja topik untuk dibuat pertanyaan. Nah, perintahnya adalah buatlah 5 daftar pertanyaan wawancara yang baik berdasarkan topik wawancara yang telah kamu pilih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan jaga kesehatan. Dadah.